kepada junjungan kita Nabi besar yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni melalui ajaran agama Islam. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, kedua doa, yang ketiga sambutan dari Bapak Pengawas, yang keempat pemaparan visi dan misi dari SDN Penanggal 3, yang kelima pemaparan visi dan misi dari SDN Sumber Mujur 4, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memperlancar acara pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Bapak Ainul kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawabil qillah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'al min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina warzuqna fahman nabiyyin wa ilmal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas kepada Bapak Zainal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Wiwi Mandayati selaku kepala sekolah SDN 03, seluruh dewan guru dan Bapak Kepala Sekolah SDN Sumber Mujur 4 yang juga menjadi satu di sini dalam rangka observasi praktek kinerja kepala sekolah. Harapan dari pemaparan visi misi nanti akan disampaikan oleh Bu Wiwi mendapatkan respon yang cukup bagus dari semua guru ataupun perwakilan dari yang sudah diundang, sehingga mampu mengoptimalisasi visi dan misi yang sudah disusun menjadi suatu implementasi aksi nyata di satuan pendidikan. Dan pada kesempatan ini ada dua kepala sekolah yang ingin menyampaikan visi misinya. Nanti diusahakan untuk bisa hidup, masukan dan saran serta mungkin ada kritikan, disilakan panjenengan bebas untuk menyampaikan itu. Mungkin kepala sekolahnya juga sudah siap dengan presentasi visi misinya. Demikian sebagai sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Zainal, semoga sambutannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya pemaparan visi dan misi sekolah SDN Penanggal 3 kepada Ibu Wiwi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Arifin selaku pengawas SD Kecamatan Jayapura,
Ketua Komite SDN Penanggal 03, Dewan Guru SDN Penanggal 03 yang sangat kami banggakan. Hari ini izinkan kami untuk memaparkan visi misi SDN Penanggal 03. Sebelum visi misi SDN Penanggal 03 kami paparkan, pasti Bapak Ibu Guru sering mendengar atau familiar dengan kata visi misi. Di sini kami akan mengulas kembali apa itu visi dan misi. Visi itu adalah gambaran umum masa depan yang ingin dicapai atau cita-cita. Visi ini menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa yang akan datang dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini arahnya, tujuan yang akan kita capai itulah visi. Tidak serta-merta visi itu kita rasakan secara instan, tetapi butuh waktu yang relatif lama. Makanya visi ini tidak instan. Visi bisa terwujud dengan adanya sebuah proses. Visi dalam bahasa lain yaitu bika, menjadi apa kita? Visi dapat kita tuju, dapat kita raih dengan melalui proses yaitu misi. Misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang dilakukan untuk mencapai visi. Jadi misi ini prosesnya untuk menuju kepada visi. Visi ini dilakukan oleh satuan pendidikan yang di dalamnya terdiri dari kepala sekolah, guru selaku pendidik, dan murid atau siswa serta stakeholder, dalam hal ini komite, paguyuban, serta wali murid. Dari visi dan misi inilah maka tertuang visi misi sekolah. Visi misi sekolah merupakan komponen yang sangat penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan tanpa visi misi serasa perahu yang berlayar tanpa tujuan. Jadi visi misi ini sangat penting bagi satuan pendidikan. Pentingnya visi misi ini didukung oleh 4 sifat. Jadi visi misi ini penting karena ada 4 sifat dalam visi misi tersebut. Yang pertama, visi misi bersifat mengarahkan. Jadi di situ memberikan arahan yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi satuan pendidikan punya tujuan yang jelas di situ. Yang kedua, bersifat meningkatkan. Dengan visi misi yang inspiratif, warga sekolah akan termotivasi untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya dalam mewujudkan visi tersebut. Yang ketiga, visi misi bersifat mendorong, menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Jadi satuan pendidikan selalu memberikan ruang untuk selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang keempat, bersifat membangun. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah. Identitas sekolah itu perlu dibangun. Yang kata lainnya itu disebut sebagai school branding. Jadi sekolah harus punya ciri khusus
tertentu yang membedakan sekolah kita itu dengan sekolah lain. Komponen visi dan misi sekolah itu ada 4. Yang pertama ada tujuan strategis, tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Tadi sempat kami singgung bahwa tidak bersifat instan. Tujuan yang kita capai itu pasti melalui proses yang panjang, tidak instan. Besok sudah terlihat hasilnya, tidak seperti itu. Mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Kemudian komponen yang kedua mempunyai nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai luhur seperti yang termuat dalam proyek P5. Yang ketiga, landasan. Visi misi harus memberikan yang pokok untuk pengembangan sekolah. Dan yang terakhir, keunikan. Jadi visi misi ini sebaiknya menjadikan sekolah tersebut mempunyai ciri khas seperti yang saya sebut tadi, mempunyai ciri khas dari sekolah yang lain, beda dari sekolah yang lain atau school branding. Visi misi itu bisa diciptakan oleh satuan pendidikan melalui proses. Yang pertama, proses analisis. Menganalisis itu mengidentifikasi kebutuhan di sekolah kita ini, siswanya butuh apa, terus kemudian kondisinya bagaimana, kemudian tantangannya itu apa. Pasti di satuan pendidikan kita kebutuhan, tantangan dan kondisi pasti berbeda dengan sekolah lain. Makanya dalam menciptakan visi misi itu intern satuan pendidikan. Yang kedua, prosesnya yaitu merumuskan cita. Merumuskan cita yang menjadi visi jangka panjang. Arahnya, tujuannya itu dimusyawarahkan, dirumuskan bersama-sama. Tidak hanya guru sebagai pendidik, tetapi bersama-sama dengan stakeholder yang menyangga satuan pendidikan, yaitu komite, kemudian melibatkan siswa, melibatkan paguyuban sebagai wakil dari murid. Itu harus ada keterlibatan. Yang ketiga, langkah strategis. Visi misi yang jelas, mempunyai langkah strategis yang akan dilaksanakan. Jadi harus jelas langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengarah pada visi atau tujuan. Nah, ini visi misi SD kita, SD Negeri Penanggal 03. Mungkin Bapak Ibu atau komite mungkin belum pernah membaca atau hanya sekilas lalu membaca. Sekarang kita cermati bersama. Visi dari SDN Penanggal 03 unggul dalam prestasi, santun dalam berbicara dan bertindak, berwawasan impak dan iptek. Sedangkan misinya untuk menggapai tujuan tersebut tertuang dalam misi 1, meningkatkan mutu pembelajaran agar mencapai prestasi akademik dan non-akademik yang membanggakan. Visi yang pertama ini meningkatkan mutu pembelajaran dengan cara yang pertama, meningkatkan kualitas pendidiknya atau guru. Guru kita dorong untuk mengikuti pelatihan atau
ada di internet SD kita. Dengan sharing atau dengan melakukan atau mengikuti pelatihan, guru akan selalu mendapatkan pengetahuan baru dan mengupgrade pengetahuannya tersebut. Yang kedua, mewujudkan sekolah sebagai pusat pengembangan bakat dan minat. Misi yang kedua ini kita nyatakan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nanti kita jabarkan di slide selanjutnya. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter kita tanamkan sejak dini. Kalau di SD kita dengan berbagai cara. Yang pertama itu melalui integrasi dalam pembelajaran, mendisiplinkan siswa dengan peraturan akademik, kemudian memberikan kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan karakter. Salah satu contohnya adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan sebagainya. Nanti ada di penjelasan slide selanjutnya. Yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai agama dan moral dalam pembelajaran sains dan teknologi. Yang kelima, membimbing siswa untuk menggunakan iptek secara bijak dan bertanggung jawab. Ini mulai kita galakkan, yaitu penggunaan teknologi. Salah satunya adalah mengenalkan siswa dengan aplikasi-aplikasi yang ada dalam handphone. Itu kita mulai dari kelas tinggi. Penggunaan Google Form untuk ulangan harian itu merupakan salah satu contoh penggunaan iptek dalam kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak tidak hanya prestasi secara akademik, tetapi mampu mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran. Ini salah satu prestasi yang kita raih setahun belakang. Nah, ini setahun belakang kita pernah lomba baca puisi itu juara 1 yang diraih oleh anak-anak kelas 5. Yang kedua lomba gerak jalan tingkat kecamatan itu juara 1. Ini salah satu contoh sebenarnya bahwa usaha kita untuk menuju ke arah visi tersebut paling tidak ada progresnya. Memang tidak langsung wow, mungkin seperti itu. Tadi sudah saya katakan bahwa menuju ke arah visi itu butuh waktu yang relatif panjang, tidak semerta-merta instan. Ini sekelumit atau beberapa dokumentasi dari kegiatan kami di SDN Penanggal 3 yang mendukung visi misi dari SDN Penanggal 3. Demikian paparan visi misi dari SDN Penanggal 3 dari saya. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan kalau ada saran, usul, dan pendapat. Monggo Ibu Bapak kalau ada saran, usul, dan pendapat untuk visi misi kita. Visi misi ini bersifat dinamis, jadi selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi bisa
direvisi. Monggo kalau ada usul dan saran. Ya, terima kasih kepada Budi. Ini mungkin nanti bisa sebagai ajuan untuk kearifan lokal, misalkan keunikan yang ditonjolkan di SD kita di sini itu yang utama itu apa, Bu? Yang menonjol di sini itu entah kegiatan yang mana biar nanti dari wali murid atau komite itu bisa, oh ini loh tampilan dari SD Penanggal nomor 3 yang paling ditonjolkan. Ya, itu yang lebih ciri khasnya. Terima kasih. Begini Bapak, untuk ciri khas atau dari 10 yang terutama kami angkat untuk kedepannya, itu cita-cita kami adalah membentuk karakter tadi yang santun dalam berbicara dan bertindak. Itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Maaf, kita kontrol perilaku anak-anak. Salah satu contoh hal yang kecil adalah sering sekali anak-anak jajan alias makan sambil berdiri. Nah, itu contoh kecil. Kita ingatkan dengan salah satunya mengucapkan hadis yang mengatakan bahwa makan sambil berdiri itu tidak baik. Dibacakan itu, anak-anak sudah langsung respon bahwa hal itu tidak baik. Langsung mereka duduk. Itu salah satu hal yang kecil dalam penanaman karakter. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain atau komite ada saran usul pendapat, monggo. Tidak ada. Sampun Bapak. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, kendala-kendala yang dihadapi apa, Bu? Sebenarnya secara pribadi, saya sebagai kepala satuan pendidikan di sini, kendalanya itu banyak Pak. Karena saya terutama pernah lihat ya, kurikulum yang ada dengan yang ini sudah melalui revisi. Maksudnya revisi. Pada saat saya memaparkan visi misi pada saat diklat dulu dari dinas pendidikan, itu visi saya ditanggapi kurang baik. Nah, dengan evaluasi, catatan evaluasi. Akhirnya melalui catatan evaluasi tersebut, kami ada sedikit catatan itu diperbaiki dengan yang sekarang. Bapak. Jadi kalau kendala pelaksanaan tidak ada nih. Banyak. Salah satunya. Nah, salah satunya gini Pak. Di sini kan ada yang pertama kali kalau kita mau maju, kita dulu yang maju. Istilahnya kan gitu. Memberi contoh itu lebih baik daripada kita mengarahkan dulu. Jadi kita dulu yang sebagai contoh, misalnya saya mengembangkan potensi saya dengan mengikuti diklat atau pelatihan agar di sekitar saya, terutama pendidik, melakukan hal yang sama, tinggal memberikan dorongan. Itu masih alat mungkin karena di sini yang berstatus sebagai PNS sudah sepuh, mungkin itu salah satu sudah Bu, sudah sepuh, mungkin seperti itu. Tapi bisa kita akali Pak dengan saling sharing di Kombel. Kombel itu kan tempat kita menyelesaikan masalah pembelajaran. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak. Dari komitenya ada yang ingin disampaikan? Sambung? Tidak ada masalah gitu. Dari dewan gurunya sudah sesuai menurut jenengan? Sudah. Sebenarnya saya yang istilahnya banyak maunya. Ada sesuatu sebenarnya yang ingin saya tambahkan di sini. Penanaman karakter kita itu kan lingkungan Jawa.
Ya, paling tidak saya itu punya keinginan dalam 1 hari, 1 minggu itu ada full berbahasa Jawa. Itu yang menjadi keinginan saya, yang ingin saya tuangkan ke dalam visi misi ini. Tapi belum, itu menjadi rencana. Mungkin karena ini visi misi bersifat dinamis, nanti untuk tahun depan. Mohon Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, karena sudah tidak ada saran, usul dan pendapat, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti penguatannya bisa. Ini masih diskusi setelah ini? Tidak. Buat nanti penguatannya jadi satu aja kalau. Jadi setelah ini nanti jenengan aja disambung. Tapi yang penting beda.